Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifar Ahmad Darda. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep flora dan fauna yang ada di Indonesia dan juga dunia. Konservasi adalah pengelolaan biosfer secara aktif yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keanekaragaman flora dan fauna dan pemeliharaan keragaman genetik di dalam suatu spesies, termasuk juga pemeliharaan fungsi biosfer seperti ekosistem. Di Indonesia tersendiri ada berbagai macam daerah konservasi flora dan fauna, yaitu yang pertama Taman Nasional Rerindu Sulawesi. Luas daerah ini kurang lebih dari 217.991 hektar dengan ketinggian mencapai 1000 meter di bawah permukaan laut. Hutan dan pegunungan merupakan vegetasi utama yang ada di Taman Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Selanjutnya ada Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di Banten. Daerah konservasi alam Ujung Kulon sangatlah menarik untuk dipandang hutan. Juga daratan yang rendahnya ditumbuhi oleh rotan dan juga pohon palem. Daerah ini juga memiliki hutan pinggir pantai dan hutan bakau yang indah. Selanjutnya kita masuk ke cara pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Bisa dilakukan dengan cara mengolahnya menjadi sumber pangan. Yang kedua, menjadikannya peternakan. Yang ketiga, perikanan. Keempat, sumber pendapatan atau devisa. Yang kelima, hiasan. Yang keenam, tradisi atau budaya. Dan yang terakhir adalah sumber energi. Sekarang kita lanjut ke persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan juga dunia. Kita mulai dulu dari yang Indonesia. Persebaran flora di Indonesia ada beberapa. Yang pertama, Indonesia bagian barat. Wilayah Indonesia bagian barat termasuk dalam wilayah iklim AF atau tropis basah yang memiliki curah hujan rata-rata 60 mm per bulan. Di wilayah ini terdapat hutan tropis dengan ciri-ciri antara lain pohon-pohonnya besar, tinggi, berdaun lebar, banyak terdapat tumbuhan merambat. Yang ketiga, banyak terdapat tumbuhan epifit atau pakis dan anggrek. Yang kedua ada Indonesia bagian tengah. Wilayah bagian tengah termasuk dalam wilayah iklim AM tropis sedang yang memiliki curah hujan kurang dari 60 mm per bulan dan rata-rata curah hujan tahunan lebih rendah dari wilayah iklim AF. Selanjutnya ada Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian timur termasuk dalam wilayah iklim AW atau tropis kering yang memiliki curah hujan kurang dari 60 mm per bulan dan rata-rata curah hujan tahunan lebih rendah dari wilayah iklim AM. Ke persebaran fauna di Indonesia, yang pertama ada Indonesia bagian barat. Contoh-contohnya adalah harimau, terdapat di Jawa, Madura, dan juga Bali. Yang kedua ada beruang, terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Yang terakhir adalah gajah, terdapat di hutan Sumatera. Indonesia bagian tengah, hewan yang pertama itu ada biawak dan komodo, terdapat di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua ada anoa, terdapat di Sulawesi. Dan yang ketiga ada babi rusa, terdapat di Sulawesi bagian barat, Kepulauan Maluku. Kita masuk ke Indonesia bagian timur, di mana contoh-contohnya seperti kanguru pohon terdapat di Pulau Papua. Yang kedua ada tikus berkantung dan musang berkantung terdapat di Maluku sebelah timur dan Pulau Papua. Yang ketiga ada burung kasuari terdapat di Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan Pulau Seram. Daerah persebaran flora dunia yang dimana ada beberapa, yaitu hutan hujan tropis dengan ciri-ciri terdapat beratus-ratus tumbuhan yang berbeda, cukup mendapat air sepanjang tahun, pohon-pohon membentuk kanopi. Selanjutnya ada hutan gugur. Ciri-cirinya curah hujan sepanjang tahun antara 750 sampai 1000 mm per tahun. Adanya musim dingin dan musim panas. Tumbuhan di daerah ini menggugurkan daun menjelang musim dingin. Yang ketiga ada sabana, padang rumput yang diselimuti oleh pohon-pohon tinggi yang tumbuh menyebar dan jarang, kelembapan udara rendah. Keempat, taiga. Ciri-cirinya terdiri atas spesies tumbuhan yang daunnya berbentuk seperti jarum. Contohnya spruce, alder, birch, dan juga juniper. Yang kelima, padang rumput. Ciri-cirinya di daerah tropis hingga subtropis. Curah hujan berkisar antara 250 sampai 500 mm per tahun. Yang keenam ada gurun. Ciri-cirinya terdapat di daerah tropis berbatasan dengan padang rumput. Semakin ke arah gurun, kondisinya semakin gersang. Yang ketujuh ada tundra. Ciri-cirinya terletak di belahan bumi utara atau kutub utara, mengalami musim dingin yang panjang dan gelap. Yang ketiga, mengalami musim panas yang panjang dan juga terang. Sekarang kita masuk ke persebaran fauna dunia. Yang pertama ada wilayah Nearktik. Wilayah Nearktik meliputi Amerika Utara dan juga Greenland. Hewan yang terdapat di wilayah Nearktik antara lain beruang coklat, berang-berang, dan juga elang bondol. Yang kedua, wilayah neotropik.
Wilayah neotropik meliputi Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Hewan yang terdapat di wilayah neotropik antara lain kukang, armadillo, dan alpaka. Yang ketiga, wilayah Australis. Wilayah Australis meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, dan juga Maluku. Contoh hewan yang terdapat di wilayah Australis di antara lainnya kanguru, platypus, dan juga koala. Yang keempat, wilayah Oriental. Wilayah Oriental meliputi benua Asia beserta pulau-pulau di sekitarnya seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sri Lanka, dan Filipina. Contoh fauna yang terdapat di wilayah Oriental antara lain harimau, orangutan, badak bercula 1. Yang kelima, wilayah Palearktik, Jepang. Contoh hewannya yaitu lynx, landak, macan tutul salju. Dan yang terakhir adalah wilayah hewan yang terdapat di wilayah Ethiopia antara lain gorila, simpase, dan juga burung unta. Halo semuanya, saya Alta dari 11 PS4. Saya adalah rekan yang kita Ramadana. Kali ini saya akan meneruskan materi dari IPAS. Yang pertama itu karakteristik biosfer. Karakteristik biosfer secara arti kata terbentuk dari dua kata, yaitu bio yang artinya hidup dan sphere yang artinya memiliki lapisan. Jadi bila digabungkan, biosfer adalah lapisan di mana tempat makhluk hidup itu tumbuh atau menjadi habitat bagi makhluk hidup manusia, flora dan fauna serta mikroorganisme lainnya. Jenjang kehidupan dalam biosfer yaitu bioma, lalu ekosistem, komunitas, populasi, individu, organisme pada organisasi kehidupan tersusun dari sistem organ, jaringan, sel, dan molekul. Lalu yang kedua ada faktor-faktor perbedaan flora dan fauna. Nah, ada dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Nah, kita jelaskan yang pendukung dulu. Faktor pendukung itu ada 4 faktor. Itu ada yang pertama faktor klimatik, yaitu faktor klimatik adalah kondisi iklim alam di mana tempat di mana flora dan fauna tumbuh. Yang kedua ada faktor edafik. Itu faktor edafik adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Kita menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya tumbuh subur dan berbuah lebat. Yang ketiga ada faktor fisiografi, yaitu tingkat kemiringan dan ketinggian suatu tempat. Ternyata faktor ini mempengaruhi jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di suatu wilayah. Flora yang hidup tumbuh di daratan tinggi juga berbeda dengan flora yang hidup di dataran rendah. Sebagai contoh, kita tidak akan bisa menemukan pohon teh yang tumbuh di tepi pantai karena teh hanya bisa hidup di dataran tinggi yang sejuk. Begitupun pohon kelapa hanya bisa ditemui di tepi pantai dan dataran rendah yang panas. Probiotik itu terdiri dari 3 komponen, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiganya memiliki peran tersendiri terhadap keberlangsungannya flora dan fauna. Lalu kita lanjut ke faktor penghambat. Ada 3 faktor penghambat, yaitu yang pertama perbedaan iklim, perbedaan suhu, curah hujan, kelembaban, dan angin. Yang kedua ada faktor edafik, yaitu kondisi tanah di suatu wilayah mulai dari kandungan humus tanah, ukuran butir tanah, tingkat kesuburan mineral, air tanah, dan kandungan udara. Dan yang terakhir itu ada keadaan geografis, yaitu pinggiran hanya permukaan bumi atau ketinggian tempat. Intervensi manusia merupakan tindakan mengubah bentang alam. Persebaran flora dan fauna tumbuhan di Indonesia, persebaran flora dan tumbuhan di Indonesia terutama dipengaruhi oleh faktor temperatur dan curah hujan. Persebaran fauna di Indonesia tidak terlepas dari sejarah geologi, kondisi masa lalu, wilayah antar benua, serta hubungan ekologis masa lalu dan masa sekarang. Sekian dari saya, Abdul Aziz.